Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, hari ini adalah hari Senin, tanggal 19 Oktober ya. Nah, kali ini akan belajar bersama Ustazah Misra. Nah, hari ini kita akan belajar pada subtema 4, pembelajaran 1 dan 2 ya. Subtema 4, pembelajaran 1 dan 2 ya. Nah, sebelum kita belajar ya anak soleh dan soleha, tetapi sebelum kita belajar terlebih dahulu kita berdoa ya. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah anak soleh dan soleha, kita sudah berdoa ya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Tadi kita belajar di subtema 4, pembelajaran 1 dan 2 ya. Pembelajaran 1 dan 2. Anak soleh dan soleha boleh membuka bukunya. Halaman 103 ya, halaman 103. Nah, pada subtema 4 kita akan belajar kegiatan di malam hari ya, kegiatan di malam hari. Anak soleh dan soleha, pada subtema 4 itu kita akan belajar kegiatan di malam hari. Kemarin pada subtema 3 kita sudah belajar tentang kegiatan sore hari. Sekarang kita belajar kegiatan di malam hari ya. Kita melangkah ke pembelajaran 1 ya. Di sini ada sebuah cerita ya, ada sebuah cerita. Ustazah bacakan ya, anak soleh dan soleha boleh dibuka bukunya halaman 104 ya, 104. Ustazah bacakan ya. Malam hari, matahari terbenam, tanda malam telah datang. Bulan dan bintang bersinar terang. Kelelawar mulai terbang. Jangkrik pun bernyanyi riang. Burung hantu keluar dari sarang. Kelap-kelip cahaya si kunang-kunang. Sambutlah malam dengan hati senang. Kita dapat beristirahat dengan tenang. Mata pun akan terpejam saat kantuk datang. Malam adalah nikmat Allah yang tak terhitung atau yang tak terbilang ya. Malam adalah nikmat Allah yang tak terbilang ya anak soleh dan soleha. Itu tadi ceritanya tentang malam hari ya, dimana malam itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melalui malam kita bisa beristirahat dari kegiatan kita setelah beraktivitas pada pagi hingga sore hari ya. Nah, Allah memberikan kita malam hari agar kita dapat beristirahat. Oke, nah anak soleh dan soleha, kemarin pada kegiatan sore hari ada kebiasaan baik ya, misalnya mandi sore, kemudian
memperbaiki atau merapikan tempat tidur setelah bangun dari tidur siang ya. Nah, pada malam hari ini ada juga kebiasaan baik anak soleh dan soleha ya. Misalnya itu mengulang pelajaran dengan tekun ya. Siapa yang sering mengulang pelajarannya di rumah? Kemudian menyiapkan pembelajaran untuk esok hari ya. Kemudian membersihkan badan sebelum tidur. Itu tadi kebiasaan baik saat malam hari anak soleh dan soleha. Kita ulang ya, Ustazah ulang. Yang pertama itu mengulang pembelajaran, mengulang pelajaran dengan tekun. Nah, yuk siapa yang sering mengulang pelajarannya di rumah? Kemudian yang kedua itu menyiapkan alat pelajaran untuk esok hari ya, misalnya menyiapkan bukunya ya, karena walaupun kita belajar dari anak soleh dan soleha di rumah, ustazah di sekolah, akan tetapi kita tetap belajar ya. Jadi ustazah berharap semoga pembelajarannya tetap diulang kembali ya. Nah, yang ketiga membersihkan badan sebelum tidur ya anak soleh dan soleha. Misalnya cuci tangan, sikat gigi ya, cuci kaki ya anak soleh dan soleha. Nah, tak lupa salah satu kebiasaan baik yang paling penting pada saat malam hari itu adalah membersihkan sendiri tempat tidur ya anak soleh dan soleha. Siapa yang membersihkan sendiri tempat tidurnya sebelum tidur? Ya, harus ya. Nah, ada juga kebiasaan baik itu berdoa sebelum tidur ya, berdoa sebelum tidur. Sebagai tanda kita bersyukur ya, berdoa sebelum tidur sebagai tanda kita bersyukur ya anak soleh dan soleha. Dan masih banyak lagi kebiasaan atau kegiatan yang baik yang bisa anak soleh dan soleha lakukan di rumah ya. Oke, dan kita masuk ke pembelajaran 2 anak soleh dan soleha ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2 ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembelajaran 2 tadi ustazah sudah memberikan contoh tentang kebiasaan yang baik pada saat malam hari ya, kebiasaan yang baik pada saat malam hari ya. Jadi banyak kebiasaan baik kita saat malam hari yang bisa kita lakukan ya, anak soleh dan soleha bisa lakukan di rumah ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kedua ya, ustazah mau menerangkan sedikit tentang bahan-bahan alam ya anak soleh dan soleha. Apa saja ya yang termaksud bahan-bahan alam itu? Yang pertama ada kacang hijau, ada biji kedelai, ada jagung, atau ada lada hitam mungkin ya anak soleh dan soleha. Nah, itu termaksud bahan-bahan alam yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah karya ya anak soleh dan soleha. Nah, sebentar ya kelanjutannya tentang bahan-bahan alam. Nah, insya Allah ini akan menjadi tugas anak soleh dan soleha di rumah ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua anak soleh dan soleha ya. Nah, di pembelajaran kedua ini kita akan belajar membuat sebuah kalimat ya. Di pembelajaran kedua ini kita akan belajar membuat sebuah kalimat ya. Nah, di sini ada bacaan ya. Bacaan kita belajar
kita membaca sama-sama ya. Kita baca sama-sama, ada di bukunya masing-masing Anak Soleh dan Soleha halaman 110 ya. 110 ya. Jadi 110 itu ada 3. 110 ada 3 angkanya ya anak soleh dan soleha, tapi tidak dipisahkan. Jadi dibaca 110 ya. Yuk kita baca sama-sama bacaannya ya. Malam ini ayah dan ibu Edo asik membaca. Ayah membaca koran, ibu membaca majalah ya. Biasanya saat seperti ini Edo sedang belajar. Malam ini Edo tidak seperti biasanya. Dia sedang asyik latihan memantulkan bola. Bola adalah salah satu alat untuk melakukan gerakan memantulkan. Nah, ini dia ya gambarnya memantulkan bola ya anak soleh dan soleha. Boleh dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Nah, tadi setelah Edo belajar memantulkan bola, nah kita akan belajar membuat sebuah kalimat ya anak soleh dan soleha. Tadi kita sudah membaca bacaan tentang Edo memantulkan bola ya, tentang Edo memantulkan bola. Kemudian setelah kita membaca bacaan tersebut, kita akan belajar membuat sebuah kalimat ya. Di sini ada sebuah kata, ada beberapa kata, ada 6 ya, ada 6 nomor. Nah, akan tetapi Ustazah akan memberikan contoh 1 sampai 3 ya, 1 sampai 3 ya anak soleh dan soleha. Nanti insya Allah anak soleh dan soleha boleh lanjutkan di rumah ya sebagai latihan, bukan sebagai tugas. Insya Allah tugasnya ada yang lain ya anak soleh dan soleha. Nah, kita belajar membuat kalimat ya. Yang pertama di situ ada kata malam ya, ada kata malam. Nah, matahari telah terbenam, tanda malam akan tiba ya. Matahari telah terbenam, tanda malam akan tiba ya. Matahari telah terbenam, pertanda malam hari telah tiba ya. Tadi itu kalimat dari kata malam, sebuah contoh ya, contoh dari Ustazah. Yang kedua ada kata bulan ya anak soleh dan soleha. Di situ ada kata bulan ya. Nah, kata bulan kita coba membuat sebuah kalimat yang kita coba membuat sebuah kalimat ya dari kata bulan ya anak soleh dan soleha. Nah, malam ini bulan terlihat cerah ya. Malam ini bulan terlihat cerah. Nah, boleh anak soleh dan soleha. Yang kedua ada kata bulan ya. Kita akan membuat kalimat dari kata bulan ya anak soleh dan soleha. Nah, Ustazah berikan contoh. Ini hanya sebuah contoh ya. Boleh anak soleh dan soleha berlatih juga membuat sebuah kalimat di rumah ya. Kata malam, bulan ya. Nah, sekarang kita Ustazah akan memberikan contoh kalimat dari kata bulan ya. Malam ini sinar bulan terlihat sangat cerah ya. Malam ini sinar bulan terlihat sangat
cerah ya anak soleh dan soleha. Nah, sekarang yang ketiga ada kata bintang ya, ada kata bintang. Nah, anak soleh dan soleha, Ustazah berikan contoh ya kata bintang. Bintang berkelap-kelip pada malam hari ya. Bintang berkelap-kelip pada malam hari ya anak soleh dan soleha. Itu tadi 3 contoh kalimat dari kata malam, bulan, dan bintang ya. Nah, seperti itu cara membuat sebuah kalimat ya. Dilihat kalimat ini cocoknya dengan kata apa ya anak soleh dan soleha. Boleh anak soleh dan soleha berlatih di rumah ya, berlatih di rumah membuat kalimat ya. Nah, sekarang tugasnya anak soleh dan soleha, Ustazah punya sebuah tugas untuk anak soleh dan soleha di rumah ya. Nah, kali ini tugasnya kita akan membuat sebuah prakarya ya. Kita akan membuat sebuah prakarya lagi. Nah, prakaryanya kali ini mirip dengan kolase ya, ditempel-tempel ya, ditempel-tempel. Akan tetapi kali ini bukan dari kertas anak soleh dan soleha, dari biji-bijian ya, dari biji-bijian. Nah, yang rapi ya, kalau ditempelkan pasti bisa ya anak soleh dan soleha, Ustazah yakin. Nah, seperti ini ya contohnya membuat kolase. Boleh ya, ada di bukunya halaman 108 anak soleh dan soleha. Nah, ini juga Ustazah tampilkan gambarnya ya. Ustazah tampilkan gambarnya. Ini dia, ada gambar kupu-kupu dan ada gambar seekor burung hantu ya. Di sampingnya ada gambar bulan. Di bawahnya ada kelelawar ya anak soleh dan soleha. Jadi ini contoh dari kolase biji-bijian ya, dari kolase biji-bijian ya. Mirip-mirip ya caranya, hampir sama kok, hampir sama caranya dengan kemarin anak soleh dan soleha membuat kolase apel ya. Apel yang ditempelkan kertas ya anak soleh dan soleha. Kemudian kali ini kita akan menempelkan membuat hasil karya dari biji-bijian ya. Boleh biji-bijian misalnya kacang hijau ya anak soleh dan soleha, jagung boleh ya, nanti ditempelkan yang rapi ya anak soleh dan soleha. Nah, untuk gambar tugas kolasenya, ini dia ya Ustazah tampilkan di gambar di video ya. Ini dia gambarnya, diperhatikan ya. Ada kok di bukunya juga di halaman 109 ya. Jangan lupa ditulis namanya di bawah dan kelasnya ya. Ustazah sering bingung, ini tugas siapa ya, soalnya nggak ada namanya. Anak soleh dan soleha, kalau anak soleh dan soleha tidak menulis nama ya, Ustazah bingung, wah ini tugas siapa ya. Tulisannya bagus tapi nggak ada namanya ya. Anak soleh dan soleha, nah setiap tugasnya Ustazah minta tolong jangan lupa ditulis namanya ya, ditulis namanya. Kelasnya juga boleh ya. Yang paling penting itu namanya. Nanti Ustazah tidak bisa tahu ini tugas siapa ya. Tulisannya bagus kan, tetapi tidak ada namanya ya anak soleh dan soleha. Oke, itu tadi kita sudah belajar tentang apa hari ini ya. Nah, anak soleh dan soleha masih ingat ya? Kita hari ini belajar di
tema 3 ya. Kegiatanku pada subtema 4 pembelajaran 1 dan 2 ya. Pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang kegiatan atau kebiasaan yang baik pada saat malam hari ya. Kita sudah membaca sama-sama ya anak soleh dan soleha. Kemudian kita sudah Ustazah tadi sudah memberikan contoh tentang kebiasaan yang baik pada saat malam hari ya. Siapa yang masih ingat salah satu contohnya tadi ya anak soleh dan soleha? Yang pertama tadi apa? Mengulang pelajaran dengan tekun ya anak soleh dan soleha. Ustazah tadi sudah memberikan contoh mengulang pelajaran dengan tekun. Salah satu contoh kebiasaan baik ya saat malam hari ya. Nah, kemudian Ustazah sudah jelaskan sedikit tentang bahan-bahan alam ya. Bahan-bahan alam itu apa saja ya Ustazah? Tadi ada bisa dari kacang hijau, ada kedelai ya anak soleh dan soleha, jagung ya, biji beras ya, itu itu merupakan contoh bahan-bahan alam ya anak soleh dan soleha. Kemudian tadi di pembelajaran 2 kita sudah belajar tentang apa anak soleh? Tentang menyusun sebuah kalimat ya. Tadi Ustazah sudah berikan 3 contoh. Ada kata malam, bulan, dan bintang ya. Malam, yang pertama kata malam, yang kedua kata bulan, dan ketiga kata bintang ya anak soleh dan soleha. Nah, sekian dulu pembelajaran kita kali ini ya anak soleh dan soleha. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Ustazah mau berpesan ketika mengerjakan tugas yang Ustazah berikan, jangan lupa meminta bantuan atau meminta arahan dari ayah dan bunda atau dari kakak ya anak soleh dan soleha. Nah, tugas kita kali ini tadi membuat prakarya ya, yang terbuat dari biji-bijian atau bahan alam ya anak soleh dan soleha. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya sebelum kita akhiri pembelajaran kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semangat.